Nah, emang benar putusan PT UN tak akan bisa merubah keputusan MK. Akan tetapi jika tuntutan dikabulkan, maka bisa jadi rekomendasi kepada DPR untuk tidak melantik Gibran. Jadi yang dilantik cuma Prabowo sebagai presiden dan Gibran gagal karena dianggap cacat secara administrasi negara. Jadi dengan tegas di sini disampaikan bahwa PT UN hanya akan berdampak ajukan rekomendasi pada MPR untuk tak melantik Gibran. Waduh, jika benar begini posisi Gibran masih riskan hingga saat ini. Semoga keadilan dan kebenaran bisa ditegakkan di negeri ini. Betul, bahwa telah ada pelanggaran hukum oleh KPU terhadap cawapres yang sekarang menjadi proses penetapan oleh KPU dan akan dilantik. Di permohonan kami untuk tidak dilantik. Jadi hakim juga memangnya mempersoalkan itu ya Pak, sehingga Bapak terus-menerus membilangkan tentu itu kan materi permohonan dan itu menjadi petitum kami, ending dari permohonan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Saya pada saat vonis diucapkan hari sidang itu tidak kaget. Karena saya sudah mendengar sebelumnya, Hartoyo sudah berhasil digarap. Jangan berharap. Saya ngeri melihat Indonesia masa depan ini ya. Kalau tidak dari sekarang disadari. Satu, setiap ada kontestasi politik, lalu hukum diubah disesuaikan dengan kebutuhan politik. Itu kalau terjadi setiap pemilu hancur kita ini kan. Hukum diubah sesuai dengan kebutuhan politik. Kemudian antara penjahat dan pejabat berkolusi. Yang satu membiayai, satu mengoperasikan politik. Wah, itu masa depan bahaya itu. Akan timbul saling pengkhianatan di antara mereka. Dan itu membahayakan negara. Sementara yang mengawal hukum, cara kita berhukum ini, sekarang kita tidak jelas ini hukum kita ke depan mau diapakan. Seperti sekarang itu misalnya Mahkamah Konstitusi sudah tidak dipercaya orang sudah. Bahwa orang ikut ya karena aturannya begitu. Tapi orang sudah tidak berharap lagi. Nah, siapa yang mau memperbaiki ini ke depan? Saya bayangkan ngeri. Besok setiap ada pemilu, jabatan-jabatan politik ditambah. Karena banyak yang dukung dijanjiin jabatan semua. Dan itu bahaya. Apa yang dilakukan aparat, apa yang dilakukan oleh politikus dan sebagainya, pejabat dan sebagainya, kita merasakan semua. Tapi selalu dibungkus itu, wah itu sudah sesuai aturan hukum. Kalau aturan hukumnya tidak sesuai gimana? Aturan hukumnya yang diubah, dibuat peraturan baru. Kan kita tidak tahu kan. Menteri bisa membuat Kepmen, Presiden bisa membuat perpres apa gitu ya. Nah, sehingga nampak sekali kalau pertandingan itu tidak imbang. Sebenarnya bagi saya memperbaiki negara itu kan leadership ya. Seorang presiden itu akan sangat menentukan. Kalau memperbaiki ke arah ini caranya dan dia pasti bisa, namanya presiden kok. Tapi kalau dia mau main-main bisa juga dengan berbagai cara dan kekuasaan yang dia miliki, bisa juga itu. Seorang presiden itu. Oleh sebab itu kalau soal konsep materi apa yang harus diperbaiki, itu tidak terlalu sulit sebenarnya. Ini dalam bahasa lain, apa yang disampaikan Mahfud MD adalah bahwa pemerintahan hari ini memang brengsek, ya, tidak mengakomodir kehendak rakyat untuk mengedepankan kejujuran dan keadilan, tapi malah mengatur-ngatur aturan demi melanggengkan kekuasaan politik dinasti. Nah, kurang lebih kan begitu ya kalau diinterpretasikan lebih lanjut oleh saya. Tapi tentu kita juga pertanyakan terus bagaimana pertanggungjawaban Anda sebagai Menko Polhukam kemarin, kan begitu. Tapi di luar itu tentu kita apresiasi lah ya. Salah satu menteri yang berani bicara dengan cukup terang, ya, tidak hanya membela mati-matian presiden, tapi juga memberikan pemahaman yang benar, memberikan fakta-fakta yang benar. Kita dapat belajar banyak dari seorang Mahfud MD. Dan kenapa persoalan menjadi serumit ini? Ya karena kita tahu bagaimana kong kali kong sama dengan cukong itu terjadi di depan mata. Bahkan barangkali mereka sendiri sudah merasa tidak perlu melakukannya di bawah meja. Bukan sekedar di atas meja. Meja-mejanya di bawah hari ini. Diangkut semuanya. Dihabiskan semuanya. Tanpa ada yang tersisa.
Kan begitu, sehingga Pak Mahfud barusan mengatakan aturan itu ya tinggal diubah saja gitu. Apalagi punya kuasa, apalagi punya uang. Ya harus kesepakatan bersama, disuap aja semuanya. 10 miliar per orang, beres itu. 02 Gibran sudah tahu bahwa pencalonan dia itu ada menabrak proses hukum, ya kan? Jadi ketika harus didiskualifikasi, dia harus sudah tahu bahwa itulah resiko yang dihadapi kalau dia main tabrak-tabrak begitu, kan begitu. Nah, kecuali ini semata-mata kelalaian KPU. Ini bukan kelalaian KPU. Jadi kalau kita lihat sekuen waktu, putusan tanggal 16 Oktober, putusan 90 itu nggak bisa diterapkan untuk 2024. Harusnya 2029. Barunya 2029 diterapkan. Kenapa? Karena tidak ada waktu untuk mengubah peraturan KPU lagi. Karena DPR lagi reses. Pertanyaannya kalau begitu merugikan Gibran. Loh, putusan itu bukan putusan Gibran. Putusan itu untuk seluruh anak bangsa yang berusia di bawah 40 tahun tapi sudah jadi kepala daerah. Yeah. Kita nggak bisa mempersonalisasi putusan itu. Sehingga kalau kita bicara tentang merugikan, dalam tanda kutip, itu merugikan semua orang, tapi bukan merugikan. Yang ada adalah putusan itu baru bisa diterapkan for the next election. Sama seperti putusan calon independen. Waktu MK memutuskan calon independen bisa maju dalam pilkada, itu tidak bisa langsung diterapkan putusan itu. Karena pada waktu itu belum ada peraturan pelaksananya. Berapa persentase dukungan dan lain sebagainya. Padahal waktu itu MK sudah bilang bisa tiru di Aceh. KPU nggak berani. KPU tunggu perubahan undang-undang baru kemudian diterapkan. Nah, kalau sekarang tidak perlu menunggu perubahan undang-undang, tetapi harus tunggu perubahan peraturan KPU. Dan ternyata betul, peraturan KPU itu diubah tanggal 3 November. Alias sudah tutup pendaftaran karena Prabowo Gibran mendaftar pada tanggal 25 Oktober. Jadi, ketika dia mendaftar itu checklistnya masih usia 40 tahun. Jadi dia tidak memenuhi syarat harusnya. Dan dalam keputusan itu ternyata konsiderannya masih menggunakan PKPU 19 itu yang belum diubah. Dan tidak merujuk pada putusan MK juga, nggak ada putusan MK di konsideransinya di situ. Jadi ada kelalaian administratif, ada kesalahan atau kejahatan yang konspiratif. Nah, clear ya, clear. Ini kelalaian administratif yang dilakukan oleh KPU yang tidak menggunakan PKPU yang baru, peraturan KPU yang baru, yang sudah menambahkan batas usia 40 tahun dengan sedang atau telah menjabat, tapi masih menggunakan yang hanya usia 40 tahun. Jadi pendaftaran ketika diterima oleh KPU jelas itu tidak sah. Jadi ini terbukti. Ya, tidak ada alasan yang kuat lainnya yang bisa meruntuhkan itu. Jadi Gibran wajib diskualifikasi. Ternyata ini ketakutan terbesar Jokowi jelang akhir masa jabatannya. CNBC. Jelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo ternyata memiliki rasa ketakutan tersendiri. Padahal sebelumnya Jokowi dibilang bahwa dirinya adalah pemimpin yang tidak punya beban. Ujung-ujungnya ketahuan juga aslinya, ketar-ketir juga ya. Apa yang sedang dia wariskan? Persoalan besar bangsa ini mulai dari kecacatan konstitusi, kecacatan proyek-proyek nasional, proyek strategis nasional, dan kecacatan lainnya. Belum lama ini Jokowi sempat mengutarakan kekhawatirannya terhadap peredaran uang yang semakin kering. Kering ini ya, kalau kena percikan api mudah sekali terbakar. Jadi ini memang detik-detik kemungkinan adanya percikan api yang membuat yang kering-kering itu akhirnya menjadi api yang membakar. Jadi Jokowi khawatir terhadap peredaran uang yang semakin kering. Artinya uang itu tidak ada di masyarakat. Nah, kenapa ya? Orang cari aman hari ini ya, disimpan di saham, di reksadana, di segala macam. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sekitar 5%, hal ini dia sampaikan jelang akhir masa jabatan. Jokowi menilai masalah tersebut muncul karena Kementerian Keuangan dan BI menerbitkan terlalu banyak instrumen, yakni surat berharga negara, sekuritas rupiah Indonesia, dan sekuritas falas Bank Indonesia.
masalahnya kan pertanyaan lanjutannya, kenapa Kementerian Keuangan menerbitkan terlalu banyak instrumen? Ya karena terlalu banyak utang. Utang ini repot, dia harus dibayar dengan berbagai cara. Kalau Luhut kemarin mengusulkan untuk menaikkan pajak kendaraan bermotor untuk mensubsidi utang kereta api cepat, kan ini sudah di luar nurul. Cara-caranya sudah sama sekali tidak menunjukkan solusi yang terbaik.